Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Akibat sering terjadi pemadaman, seratusan orang di Kabupaten Berau mendatangi kantor PLN di Tanjung Redep. Kemunculan kabut asap di Tarakan menyebabkan warga khawatir dan resah. Kreativitas usaha kecil di Balikpapan mendapat perhatian serius dari pemerintah. Seratusan orang Rabu dini hari mendatangi kantor PLN di Tanjung Redep, Kabupaten Berau. Warga kesal lantaran pasokan listrik kerap terhenti. Warga yang mencoba memaksa masuk ke dalam kantor PLN gagal karena terhalang barikade polisi. Warga menyatakan mereka kecewa dengan layanan dari PLN yang kerap mematikan pasokan. Dampak dari pemadaman tersebut menyebabkan warga kegelapan saat malam. Warga menuntut agar PLN memberi kompensasi atas kerugian tersebut. Mereka juga menuntut manajer PLN untuk mengundurkan diri dari jabatan. Listrik menyalakan, kami minta juga kompensasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Berau. Bagaimanapun kompensasi pun adalah bentuk penghargaan bahwa masyarakat ini banyak menyampaikan mereka sudah membayar. Pada saat mereka terlambat membayar, ada pihak PLN yang hadir meminta menagih. Tapi saat ini masyarakat merasakan mati lampu panas sekarang. Maka dari itu kami minta kompensasi. Maka dari itu kami meminta PT PB juga harus hadir untuk mengklarifikasi. Semuanya harus hadir dan semuanya harus mundur karena mereka sudah melihat kemarahan masyarakat Kabupaten Berau. Sementara pihak PLN menyatakan terganggunya pasokan listrik ke rumah-rumah warga itu akibat gangguan pada mesin pembangkitnya di kawasan Lati dan Teluk Bayur. Mereka berupaya agar perbaikan itu bisa dikerjakan dengan cepat. Karena memang saat ini suplai pembangkit kami baik di PLTU Lati dan PLTU Teluk sedang mengalami gangguan, Pak. Dan memang kami sudah menyampaikan jadwal, Pak. Pukul 3 dini hari pedemo membubarkan diri setelah pasokan listrik yang padam selama 11 jam kembali normal. Dampak dari aksi warga ini menyebabkan sejumlah fasilitas di kantor PLN rusak akibat dirusak pedemo. Di antara fasilitas yang rusak adalah ambruknya tiang bendera dan dinding kaca yang pecah. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Sejumlah warga bahu-membahu untuk memadamkan api yang membakar sebuah rumah di Jalan Harun Nafsi, Rapak Dalam, Loajanan Ilir, Samarinda, Rabu siang. Tak berapa lama sejumlah petugas tiba di lokasi kejadian untuk memadamkan kobaran tersebut. Anak pemilik rumah menyatakan awalnya melihat kepulan asap. Ia sadar kepulan itu berasal dari rumahnya sendiri saat pulang. Ia menyatakan api pertama terlihat dari bagian atas plafon dan diduga dari korsleting listrik. Asalnya sih dari atas. Dari atas ya? Kemungkinan mungkin dari korsleting Listrik ya? arus listrik. Listrik ya. Ada penghuninya saat itu, Bang? Ada. Ada ya? Ada terdengar suara ledakan atau apa, Bang? Nggak ada. Atau asap aja gitu ya? Terus apa yang dilakukan saat itu, Bang? Cuma
siram pakai air biasa aja. Siram pakai air biasa ya? Karena pemadam kan aksesnya nggak bisa masuk ke daerah gang sini kan. Sempit Bang ya gangnya? Sempit ya, jadi susah masuknya. Sementara petugas menyatakan kendala berat yang dihadapi adalah akses jalan. Untuk bisa menjangkau titik api, petugas menyambung beberapa selang. Di sini padat penduduk, tapi alhamdulillah untuk kami netralisir untuk satu buah rumah aja yang terbakar. Yang terbakar ya? Nah, kesulitan di TKP sendiri? Untuk kesulitan ya jangkauan cukup jauh masuknya, karena unit tidak bisa masuk. Jadi jalan sempit ya? Ya, jalan sempit. Jadi terpaksa kita merol. Cukup panjang selang. Selang ya? Nah, sumber air sendiri Bang? Sumber air sementara ini kita sudah menggunakan hanya di unit aja dulu. Alhamdulillah unit juga bantuan cukup banyak dari teman-teman relawan juga. Dinas dan relawan bantu. Ada posko berapa selain posko 5 yang datang? Yang saya berangkatkan ini kayaknya posko 6, posko 9. Kurang dari 1 jam kobaran berhasil dipadamkan dan penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Tiga pria yang digelandang aparat Polsekta Sungai Pinang ini adalah penganiaya 2 pengendara sepeda motor di kawasan Jalan Gerilya Sungai Pinang dalam beberapa hari lalu. Ketiganya kini telah ditetapkan menjadi tersangka dan terancam hukuman 5 tahun. Bisa menjadi contoh bagi Kepada polisi, ketiganya berdalih pemukulan tersebut dilakukan karena korban tidak minggir saat melihat iring-iringan kendaraan pengantar jasad ke pemakaman. Dalih tersebut dibantah oleh Kapolresta dengan mengatakan tindakan para pelaku jelas melanggar hukum karena jalan tersebut milik umum. menyampaikan korban ini tidak mau minggir. Padahal kalau kita lihat jelas, itu kan sudah di pinggir dan jalan itu kan bukan milik pribadi atau kelompok orang tertentu. Jalan itu adalah jalan umum, ya. Dan tidak ada kewenangan dari kelompok siapapun untuk melakukan pengawalan dan tidak ada permintaan izin pengawalan juga pada hari itu. Kemarin berangkatnya lebih awal, ya kan? Kecuali ambulan. Kapolresta berharap kejadian di Sungai Pinang ini tidak lagi terulang. Ia akan menindak tegas kepada siapapun yang melakukan tindakan main hakim sendiri kepada pengguna jalan. Bambu, ada yang menggunakan bambu, ada yang menggunakan tangan, ada yang menggunakan bambu. Saya himbau, dan ini saya harapkan menjadi pembelajaran buat kita dan tentunya tidak terulang lagi di Kota Samarinda. Saya akan tindak tegas dan akan saya cari siapapun yang melakukan perbuatan-perbuatan premanisme di Kota Samarinda ini, apapun itu bentuknya. Diberitakan sebelumnya, pengeroyokan terhadap 2 pengendara sepeda motor itu terjadi saat pelaku ikut mengantarkan jasad ke pemakaman. Diduga emosi, pelaku menjadi tak terkendali saat melihat 2 pengendara sepeda motor yang datang dari arah berlawanan. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Tumpukan sampah berupa botol plastik dan botol kaca terlihat di kawasan Simpang Mekarsari, Balikpapan Tengah. Tumpukan tersebut menyebabkan kawasan ini terlihat kumuh dan tidak enak dipandang mata. Lurah setempat sudah mengetahui kondisi ini. Sejumlah upaya telah dilakukan agar tumpukan tersebut terlihat lebih rapi. Pihak kelurahan sudah memberi solusi dengan membeli semua sampah plastik tersebut. Syaratnya, sampah plastik tersebut harus dimasukkan ke dalam karung agar tidak berceceran. Berupaya
telah memanggil yang bersangkutan yang mengumpulkan sampah di titik pertigaan yang berada di wilayah RT 31 Kelurahan Mekarsari. Langsung pernah kami datangi dan kami panggil ke kelurahan, kita duduk bersama dan telah kami berikan solusi, Pak. Jadi kami sudah melakukan himbauan bahwasannya tidak diperkenankan untuk mengumpulkan sampah di pinggir jalan protokol seperti itu. Dan sudah kami arahkan juga ke yang bersangkutan, ke warga kami, apabila ada sampah yang ingin dikumpulkan, mohon untuk tidak ditaruh di pinggir jalan tersebut, namun dikumpulkan di dalam karung yang nantinya akan kita bawa ke bank sampah. Meski sudah diberi peringatan dan diberi solusi, namun sampah-sampah ini masih saja terlihat. Akankah pihak pemerintah melakukan tindakan atau secepatnya memasukkan sampah plastik tersebut ke dalam karung? Kita tunggu saja. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan.